Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini saya dapat servisan teman-teman. Ini speaker 12 in ya, American Boss subwoofer teman-teman. Ingin dirubah atau dimodif menjadi mid low ya. Nah, apa saja yang akan kita rubah teman-teman pada speaker ini agar karakternya menjadi mid low ya. Tentunya simak dengan sampai habis ya teman-teman agar teman-teman juga paham. Untuk duskapnya seperti ini sudah dilepas dan untuk diameter spoolnya 49,5 ya. Double coil ya untuk speakernya. Ini American Boss yang hijau ya 400 watt ya. Nah, untuk American Boss yang 450 yang merah daunnya yang kecil untuk bagian suspensinya itu sama untuk diameternya 49,5 ya. Itu sama ya, teman-teman. Oke, dan untuk daunnya ini bukan ya, teman-teman. Ini untuk daun 10 kita ambil dulu. Untuk daunnya kita siapkan daun seperti ini yang 2 gelombang walaupun lubangnya kecil ya. Karena ini daun saya sudah nyari-nyari itu nggak ada, dan untuk gasketnya ini untuk 12 in juga tidak pas ya. Tapi nggak apa-apa, bisa kita akali. Dan untuk duskapnya penutup spoolnya untuk full range ya. Dan untuk spoolnya ini sudah saya siapkan, sudah saya buatin juga. Ini khusus mid ya. Khusus untuk mid low. In out ya teman-teman, spek balap. Dan ini akan kita lepas semua untuk daunnya ya, atau spoolnya juga kita lepas karena memang spoolnya ini masih normal, masih apa ya, masih bunyi teman-teman. Spoolnya nggak rusak ya, jadi usahakan kita lepas ya karena pemiliknya ingin spoolnya dipakai nanti ya, mungkin saja suatu saat nanti bisa dipakai, jadi jangan dirusak ya karena memang spoolnya masih bagus ya. Jadi kita lepas saja untuk bagian spoolnya. Usahakan hati-hati, gunakan blower ya agar lemnya meleleh teman-teman. Jadi kita lepas secara perlahan nanti ya. Jadi di video ini untuk daunnya usahakan kita lepas juga dengan hati-hati ya. Jadi karena memang daunnya masih bisa dipakai ya sebenarnya. Jadi kita turuti apa mau dari pemilik speaker ini ya. Oke, kita gunakan blower, akan kita panaskan dulu antara bagian spoolnya dan lemnya, teman-teman. Gunakan cutter, usahakan spoolnya nggak penyok ya. Kita coak di sini. Kalau kita panaskan menggunakan blower, otomatis lemnya juga akan meleleh, teman-teman. Ya, mungkin nggak meleleh sih, tapi agak melunak ya. Jadi bisa kita gunakan pisau yang agak tajam ya. Nah, seperti ini kita coak sampai ke dalam. Oke, setelah seperti ini untuk pinggiran daunnya juga ini sudah saya lepas teman-teman, tapi ada yang agak sobek ya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Ini tinggal kita pisahkan antara daun dan damper ya. Karena untuk bagian lem spoolnya ini sudah terpisah ya. Oke, ini kita persingkat saja. Nah, ini saya tekan dari bawah teman-teman. Saya dorong ke atas sembari kita panaskan sehingga lemnya bisa melunak ya. Agar bisa lepas. Oke, ini sedikit lagi. Nah, ini sudah lepas ya antara lem daun dan dampernya. Oke, ini masih tersambung kumis kucingnya ya, atau kabel spiralnya ya. Nanti kita lepas. Ini untuk dampernya teman-teman, ini akan kita pakai ya. Dan untuk spoolnya akan kita lepas. Setelah daunnya kita lepas dan tinggal kita lepas untuk spoolnya. Pelan-pelan saja kita panaskan dulu karena masih ada sisa-sisa lem di bagian sini ya. Jadi jangan sampai spoolnya penyok, kita panaskan lalu akan kita tarik ke atas ya. Karena ini memang agak sulit karena spoolnya double coil ya. Jadi bagian bawah lilitan itu agak tebal. Jadi harus dipanaskan antara lingkaran damper ini ya agar meleleh atau melunak untuk bagian lemnya. Supaya gampang kita tarik ke atas. Oke, kita coba dulu karena udah agak panas ya. Oke.
pelan-pelan saja. Ini full video ya teman-teman. Jadi buat yang ingin tahu cek soundnya juga ya lengkap ya. Nanti kita cek sound juga nanti. Oke, kita lepas. Dan untuk spoolnya ini masih normal ya. Spoolnya spool ori, masih normal sama sekali, nggak ada gesekan ya. Oke, bagian luar juga oke. Ini kita lepas dan tinggal kita bersihkan sisa-sisa lem antara damper ya. Oke, dan untuk lem bagian dampernya ini, bagian lubangnya ini sudah kita bersihkan. Perhatikan dampernya. Nah, di sini dampernya agak kedorong ke bawah ya. Harusnya seperti ini agar rata ya. Coba kita pasang daunnya. Nah, ini agak ketarik ke bawah dampernya ya. Dan berhubung lubang daunnya ini belum kita besarkan karena lubang daunnya ini dapatnya yang 35 ya. Lubang daunnya sama seperti Canon. Daun Canon ya. Jadi harus kita besarkan ya, teman-teman. Oke, kita gunakan spool bekas ya untuk mengukur lingkarannya. Kita kira-kira saja, teman-teman. Ya, kita kira-kira saja seperti ini lalu akan kita tandain di bagian dalamnya. Ini yang spool yang saya pakai ini, yang hitam ini, itu bekas ya, sudah tidak terpakai. Jadi kita gunakan untuk mengukur ya. Asal diameter spool yang kita gunakan ini sama dengan yang akan kita pakai nanti, yaitu 49,5. Oke, tinggal kita tandai di sini. Ini yang saya tandain di bagian dalam ya, nanti kita besarkan lagi jika tidak muat ya untuk spoolnya. Oke, seperti ini. Oke, dirasa sudah presisi. Tinggal akan kita potong ya. Kita gunting teman-teman. Usahakan kita gunting di bagian garisnya dulu ya. Kalau memang belum bisa masuk untuk spoolnya nanti kita besarkan lagi perlahan ya. Agar pas, jangan sampai kebesaran ya teman-teman. Dan oke, buat teman-teman yang ingin pesan spool, kunjungi toko online saya di TikTok ya. Nama toko Uli Tutorial ya. Sekarang di TikTok teman-teman. Di Shopee pengiriman agak susah ya. Oke, ini masih agak sempit ya. Oke, dan setelah saya besarkan sedikit, ini sudah pas teman-teman. Sudah bisa masuk untuk spoolnya. Nah, spool yang saya pakai ini akan menjadi titik apa ya? Titik presisi dari daunnya nanti ya. Nah, berhubung dampernya agak kedorong ke bawah, otomatis spoolnya kita pasang nanti saja. Kita usahakan daunnya ini presisi dengan damper dulu ya, karena dampernya agak kedorong ke bawah teman-teman. Jangan sampai menggantung ya. Oke, ini akan menjadi penarik ke atas ya, untuk membuat dampernya ketarik ke atas karena posisi presisinya di bagian lubang itu, lubang dampernya ini itu agak presisi ya, sangat ngepres di bagian spool. Jadi kita ganjel seperti ini. Nah, kita ganjel, kita pasang spool cadangan atau spool bekas seperti ini, lalu kita ganjel menggunakan mika. Ini ganjelannya nggak sampai ke bawah ya teman-teman. Maksudnya spoolnya nggak rapat ke bawah washer ya. Jadi agak menggantung agar apa? Agar spool ini itu mendorong dampernya ke atas karena dampernya agak ke bawah ya. Nanti kita perhatikan apakah dampernya presisi. Lalu akan kita ganjel juga menggunakan kardus ya, sedikit saja. Nah, kita sesuaikan saja ya agar dampernya rata kembali. Oke. Oke, kita perhatikan ini sudah kita ganjel. Nah, kita lihat di sini dampernya rata ya. Udah rata teman-teman. Udah presisi rata sekali. Ya, tidak kedorong ke bawah lagi. Oke, kemudian coba kita pasang daunnya yang sudah kita lubangi yang tadi ya. Kita coba pasang, kita putar-putar. Oke, sangat presisi ya lubangnya. Kita lihat apakah rapat ya. Nah, ini udah rapat di antara rangka dan daun. Usahakan di bagian damper juga rapat. Oke, ini udah rapat teman-teman. Mantap jiwa ya. Mantap. Ini sudah rata. Tinggal akan kita lem ya. Nah, ini sudah kuat, sudah kita ganjel juga di bagian bawah. Tentunya ini posisinya presisi di bagian tengah lubang ya. Tinggal akan kita aduk lemnya, kita gunakan lem besi teman-teman seperti ini. Oke, setelah kita aduk lemnya tinggal kita beri di sini teman-teman.
Nah, ini kita lem di bagian pinggiran saja, jangan terlalu mepet ke dalam, agar spool cadangan yang kita pasang tadi itu tidak ikut ke lem ya. Karena bukan itu bukan itu yang akan kita pasang nanti ya. Oke, kita beri lem di bagian sini saja. Jangan terlalu mepet ke dalam, yang jelas agak banyak ya. Oke, seperti ini kita ratakan teman-teman. Oke. Jadi setiap orang beda cara teman-teman ya. Setiap masalah servisan juga beda cara ya. Untuk bagian pinggirannya ini nanti ya kita lem menggunakan lem kuning ya. Nah, kita putar ke bawah. Oke, kita putar-putar seperti ini agar pengeleman itu benar-benar rapat. Benar-benar merata ya, seperti ini. Nah, ini udah rapat ke bawah. Oke, mantap. Kita perhatikan. Oke, pengelemannya sudah mantap ya. Nah, ini sangat rapat sekali. Tinggal kita lem di bagian pinggirannya. Nah, tentunya ini posisi daun sangat presisi. Nanti kita buktikan ya. Oke, di sini kita gunakan lem kuning. Teman-teman bisa menggunakan lem Dextone ataupun Raja Wali ataupun lem Fox, apa saja yang sejenis lem kuning. Ya. Oke. Kita ratakan dulu seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Oke, jadi untuk daun diameter lubang spoolnya 49,5 dengan 12 inci itu sangat sulit teman-teman. Ya, jadi kita gunakan daun lubang spool 35,5 ya. Sama seperti daun Canon ya. Asal ketinggian daun itu bisa kita ukur juga. Oke, ini tinggal kita ratakan. Oke, nah ini sudah presisi teman-teman. Tinggal akan saya pasang dulu untuk gasketnya. Untuk gasketnya ini untuk 12 in juga. Tapi ini kan speaker subwoofer ya, jadi lubangnya banyak ya. Ini mungkin nggak cocok ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akali teman-teman. Gimana caranya gasketnya ini itu bisa terpasang. Nah, kalau kita paskan dengan lubangnya seperti ini, otomatis gasketnya nggak cukup ya. Kalau kita potong seperti ini nanti. Nah, ini nggak cukup teman-teman. Ini sisa 2 ya. Jadi harus beli 2 ya. Jadi nanti kita akali saja gimana caranya ini cukup. Oke, kita pasang dulu. Dan setelah gasketnya terpasang seperti ini ya penampakannya, ini saya coak ya. Saya buat lubang lalu saya tutup lagi yang bagian tidak ada lubang bautnya ya. Nah, jadi kita posisikan saja gimana baiknya. Oke, jika dirasa lemnya sudah kering di bagian lem damper dan daun, tinggal kita lepas. Untuk bagian spool yang cadangannya ya, atau spool yang ini. Nah, ini agak merekat ya, agak ada yang ikut ke lem ya kayaknya ini. Nah, ini agak, ntar kita lepas dulu teman-teman. Mudah-mudahan mudah ya kita lepas. Oke, tinggal kita putar, kita lepaskan. Apakah posisi daun dan damper presisi? Tentunya presisi teman-teman. Asalkan ganjelan yang tadi itu juga nggak miring ya. Oke, nah seperti ini. Mantep. Oke, perhatikan antara lem dan antara daun dan damper ini sangat rapat sekali. Oke, ini untuk spool yang akan kita pasang, kita coba masukkan dan alhamdulillah muat ya. Sebelum kita masukkan, kita ukur dulu kedalaman spoolnya ya. Ini sudah siap kita pasang untuk spoolnya. Kita buat lubang dulu di sini. Oke, untuk kabel spiral atau kabel kumis kucing yang kata orang seperti itu ya. Ada juga yang bilang kabel kumis kucing ya, ada juga yang bilang kabel speaker. Tapi intinya ini adalah kabel spiral teman-teman. Oke, ini menjadi single coil teman-teman ya.
Untuk kedalaman spoolnya kita ukur lebar lilitan spoolnya 13,5 ya. 13,5 ini kita kurangi ketebalan besi washer ini. Oke, 13,5 lebar lilitan. Kita ukur dulu tebal besi washer. Lebar lilitan 13,5 kita kurangi. Nah, di sini dapatnya 7,5 untuk tebal besi washer ya. 13,5 kurang 7,5 teman-teman sama dengan 6 ya. Sama dengan 6. Nah, 6 ini kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 ini adalah kedalaman spoolnya. Nah, waduh, ini mati lampu teman-teman ya. Mohon maaf, nanti kita akan ukur ya. Nah, ini sudah saya ukur ya teman-teman. Ini sudah saya tandai juga menggunakan kertas ya. 3 mili teman-teman kedalaman spoolnya. Oke, kita tunggu lampunya nyala dulu baru kita lanjut. Oke, dan setelah lampu menyala teman-teman, ini untuk spoolnya ya. Dan ini yang kita ukur tadi 3 mili ya. Nah, ini sudah saya tandai agar memudahkan kita untuk mengukur kedalaman spoolnya nanti. Kita gunakan kertasnya. Oke, kemudian akan kita tandai di sini. Kita masukkan dulu spoolnya. Oke, ini spoolnya sudah bisa masuk ya. Mantap, presisi sekali. Oke. Nah, ini kita ukur kedalaman spoolnya. Oke, kemudian akan kita tandai seperti ini. Oke, ini fungsinya agar kita bisa mengelem di bagian spoolnya dulu. Ya, karena kata orang, Bang, itu nggak terlalu kelem di bagian damper dan spoolnya ya. Oke, kita aduk dulu lem besinya. Setelah lem besi kita aduk dan sudah kita tandai di sini, tinggal kita beri lem di sini. Oke, jadi beda orang itu beda apa ya? Pemasangan spool teman-teman. Kalau saya biasanya langsung dilem saja ya. Tidak seperti ini, tapi kita coba saja ya kata orang. Saran orang kita coba saja. Yang jelas sama-sama kuat lah ya teman-teman. Oke, kita ratakan lemnya di sini yang sudah kita garis. Nah, seperti ini. Dan tentunya hasilnya juga sama ya, rapi teman-teman. Kita coba cara ini baru pertama kali saya coba ya. Kita lem di bagian spoolnya. Oke, kita masukkan spoolnya. Oke. Lalu kita putar ke bawah dan kita tarik ke atas. Oke. Seperti ini agar apa? Agar katanya di bagian damper itu juga ikut kelem bersama spool. Ya. Oke, seperti ini. Kita ukur kedalaman spoolnya yang sudah kita tandain tadi menggunakan kertas. Oke, kita ukur lagi, kita presisikan. Oke, ini terlalu ke bawah. Oke. Oke, mantap. Ini kedalaman spoolnya udah pas dan posisi penyolderan juga sudah pas ya. Tinggal kita ganjel menggunakan mika seperti ini di 4 sisi bagian. Usahakan ketebalan mikanya sama ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian akan kita solder teman-teman. Nah, ini pengeleman rapi ya teman-teman. Karena kita lem dulu menggunakan lem besi ya, bagian spoolnya. Baru kita masukkan ya. Kan biasanya saya itu lemnya setelah saya solder ya teman-teman. Nah, tapi kekuatannya juga sama kok ya. Jangan panik ya. Kekuatan tetap kuat teman-teman. Cuman beda cara aja ya. Oke, ini tinggal kita solder teman-teman. Oke, dan buat teman-teman tolong disimak sampai habis ya karena akan kita cek sound nanti. Oke, setelah seperti ini tinggal kita lem juga yang sudah kita solder ya. Nah, ini usahakan gunakan lem yang sama atau lem besi ya. Atau lem yang bukan lem kuning ya. Yang jelas tahan panas di bagian sini. Jangan gunakan lem bakar ya, jangan. Lem kuning juga jangan teman-teman. Karena apa? Karena lem kuning itu tidak tahan panas.
apalagi menggunakan lem bakar ya. Kalau menggunakan lem bakar, otomatis kalau spoolnya panas, otomatis kawatnya itu meleleh di bagian sini ya, lemnya. Jadi kalau sudah meleleh di bagian sini akan goyang saat kita geber, alhasil lama-kelamaan putus ya. Oke, jika sudah rapi seperti ini tinggal menunggu lemnya kering lalu kita cek sound ya. Oke, lanjut, ini saya persingkat dan dirasa lemnya sudah kering tinggal kita lepas teman-teman pengganjalnya lalu kita ketuk-ketuk seperti ini. Wah, ini sama sekali nggak ada gesekan antara spool dan besi tengah tiok ya. Itu artinya sudah mantap teman-teman. Tinggal kita cek untuk bagian solderan yang kita solder tadi apakah nyambung atau enggak ya. Oke. Oke, ini kita tes. Oke, ini nyambung ya teman-teman. Ini udah nyambung, solderan sudah mantep. Nyambung semua yang kita solder tadi. Ini tertera 6 ohm ya. 6 ohm. Oke, ini tinggal kita pasang duskapnya ya atau penutup spoolnya. Oke, ini tinggal kita beri lem ya. Ini untuk penutup apa? Duskapnya itu khusus untuk diameter spool 49,5 ya. Oke, ini tinggal kita lem menggunakan lem apapun bisa ya. Asal jangan gunakan lem yang lem kuning ya. Usahakan gunakan lem yang tahan panas ya. Ini di sini saya gunakan kembali lem besi. Ya, karena berhubung lemnya cepat kering ya. Jadi harganya juga agak terjangkau teman-teman, daripada lem Araldite itu mahal banget ya. Di daerah saya lem Araldite itu 60 ribuan ya. Gak tahu kenapa naik terus ya. Tapi memang lemnya bagus sih ya. Tapi terlalu mahal ya menurut saya. Oke, ini tinggal kita ratakan lemnya. Mungkin seperti ini tinggal kita pasang teman-teman. Oke. Nah, ini kita putar-putar agar lemnya merekat kuat. Kita posisikan. Oke. Mantap, tinggal kita beri pemberat sedikit ya, lalu menunggu lemnya kering, lalu kita cek sound. Dan oke, ini saya persingkat lagi, dan setelah lemnya kering teman-teman, ini akan kita cek sound teman-teman. Oke, usahakan gunakan headset ya, ini dari kabel power ya. Saya menggunakan mixer juga teman-teman. Ini musiknya sudah nyala tapi powernya belum saya nyalakan ya. Kita sambung dulu, lalu kita cek sound ya. Usahakan gunakan headset ya agar lebih jelas lagi. Kita nyalakan powernya dulu. Oke, ini sudah muncul suara teman-teman. Mantap. Kita naikkan perlahan. Oke, suaranya mantap sekali. Nanti kita cek sound DJ. Kita dengarkan dulu.
untuk downloadnya seperti itu ya. Kita coba ganti musiknya dulu menggunakan DJ Rotot ya teman-teman. Dan ini sudah single coil ya. Kita cari musiknya dulu. Bentar. Oke, jika musiknya hilang itu tandanya kita kena copy ya teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu ya. Semoga aja ini bukan musik copyright ya teman-teman. Dan oke, mantap ya, seperti itu seperti itu hasilnya teman-teman. Untuk karakter suaranya sudah menjadi mid low ya. Untuk subnya memang masih ada tapi tipis teman-teman ya. Dan ini sebenarnya ada dua dan speakernya sama, diameter spoolnya sama ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.